Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Husnumubin, kembali lagi ke channel saya. Oke, dalam video kali ini saya akan mereview materi kelompok 2 yang berjudul Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai reviewnya. Yang pertama adalah pengertian kalimat. Dalam bagian ini, banyak para ahli yang mengeluarkan pendapat, misalnya seperti Krida Laksana, Kerlaf, Alwi dan kawan-kawan, Darjo Widojo, dan Selamat Muljana. Tetapi saya akan mengambil inti utamanya saja. Jadi, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Pada kalimat, sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Bila tidak memiliki subjek dan predikat, tidak dianggap sebagai kalimat, tetapi disebut sebagai frasa. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, lemah lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dan dalam wujud tulisan, kalimat ditulis dengan huruf Latin yang dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, suatu kalimat sekurang-kurangnya mengandung suatu subjek dan predikat. Yang kedua, dapat berdiri sendiri meskipun tidak ditambah dengan kalimat pelengkap. Yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir. Yang keempat, adanya huruf kapital dan tanda baca di sebuah kalimat. Yang kelima, dalam bentuk lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, lemah lembut, disela jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Yang keenam, dalam wujud tulisan, kalimat berhuruf Latin dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah suatu bagian klausa yang menandai apa yang hendak ingin dibicarakan oleh pengarang atau pembicara. Contohnya adalah ibu sedang berbelanja ke pasar. Dalam kalimat ini, ibu adalah subjek yang berbentuk kata kerja. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah suatu bagian kalimat yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat biasanya terletak setelah subjek. Contohnya adalah adik sedang bermain bola. Dalam kalimat itu, sedang bermain bola adalah predikat yang berbentuk frasa verba. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah suatu unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh subjek. Misalnya, Budi sedang mengerjakan PR biologi. Dalam kalimat ini, kata PR biologi adalah objek yang berbentuk frasa nomina. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap adalah suatu unsur kalimat yang letaknya di sebelah objek atau bisa juga diletakkan di sebelah kalimat jika kalimat itu merupakan kalimat intransitif dan semitransitif yang tidak membutuhkan keberadaan objek di dalamnya. Misalnya, Joko mengatakan bahwa baju itu adalah kepunyaannya. Dalam kalimat ini, kalimat baju itu adalah kepunyaannya adalah pelengkap yang berbentuk klausa. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah jenis-jenis kata atau kelompok kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Keterangan atau jenis-jenis kata keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Misalnya, ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Dalam kalimat ini, kata pasar adalah keterangan tempat. Selanjutnya kita akan membahas pola kalimat dasar beserta contohnya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah subjek predikat atau SP. Contohnya adalah ayah bekerja. Yang kedua adalah subjek predikat objek atau SPO. Contohnya adalah adik sedang memainkan piano. Yang ketiga adalah subjek predikat pelengkap atau SPPO. Contohnya adalah anak-anak sedang bermain layang-layang. Yang keempat adalah subjek predikat keterangan atau SPK. Contohnya adalah burung-burung bersahutan di pagi hari. Yang kelima adalah subjek predikat objek keterangan. Contohnya adalah Dimas mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh.
Yang keenam adalah subjek, predikat, objek pelengkap. Contohnya adalah ibu membelikan adik pakaian baru. Yang ketujuh adalah subjek, predikat, pelengkap, keterangan. Contohnya adalah anak-anak bermain bola di tanah lapang. Yang kedelapan adalah subjek, predikat, objek pelengkap, keterangan. Contohnya adalah ibu membelikan adik sepatu baru pada hari Minggu kemarin. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat yang terbagi menjadi dua macam, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah suatu kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya mempunyai satu subjek dan predikat. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Macam-macam kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Adalah suatu penggabungan dua kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar. Contohnya adalah Budi pergi ke sekolah sedangkan Joko berangkat ke kampus. Yang kedua adalah kalimat majemuk rapatan. Adalah sebuah gabungan beberapa kalimat tunggal dikarenakan subjek, predikat, atau objeknya sama. Maka pada bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contohnya, Joko setiap hari kerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. Yang ketiga adalah kalimat majemuk bertingkat. Adalah suatu penggabungan dua buah kalimat atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Pada kalimat majemuk bertingkat terdapat sebuah unsur induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, kakak mencuci mobil ketika matahari berada di ufuk timur. Yang keempat adalah kalimat majemuk campuran. Adalah suatu gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 buah kalimat. Contohnya, Doni bermain PS dengan Revin dan Rina bermain boneka di kamar ketika saya datang ke rumahnya. Syarat kalimat yang baik dan benar. Yang pertama, kalimat memiliki subjek yang jelas. Yang kedua, kalimat memiliki predikat yang jelas. Yang ketiga, bagian kalimat majemuk tidak dipenggal. Yang keempat, kalimat disusun secara padu. Yang kelima, kalimat memiliki bentuk-bentuk yang sejajar atau paralel. Yang keenam, susunan kalimat menggunakan kata-kata yang hemat. Yang ketujuh, susunan kalimat menggunakan ketunggalan arti atau tidak ambigu. Yang kedelapan, susunan kalimat harus logis. Sekian dari review materi kelompok 2 yang berjudul Kalimat dalam Bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada salah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.